Selamat malam, saudara. Bencana seolah tiada henti menghampiri Ibu Pertiwi. Masih sangat lekat dalam ingatan kita betapa tsunami telah membuat bangsa Indonesia patah hati menyaksikan saudara-saudara kita di ujung utara Pulau Sumatera terhempas oleh gelombang laut. Senin malam, gempa yang datang dari dasar Samudra Hindia itu kembali mendera. Kali ini ia meminta korban masyarakat Pulau Nias dan Simelu, orang-orang yang sebelumnya telah merasakan getirnya goncangan menakutkan itu. Kabar duka dari Nias menjadi fokus kami malam ini. Saya Alvito Dinova. Setelah bencana tsunami di penghujung tahun 2004 atau sekitar 3 bulan lalu, Nias kembali diguncang gempa dahsyat berkekuatan 8,7 skala Richter. Jumlah korban saat ini masih simpang siur karena banyaknya jenazah yang tertimbun di reruntuhan bangunan dan belum terevakuasi. Gempa berkekuatan hebat ini juga dapat dirasakan di sepanjang pantai barat Sumatera dan sebagian kawasan Asia, serta menimbulkan kepanikan luar biasa karena trauma tsunami yang belum reda. Kabar itu begitu mengejutkan. Belum pupus dari ingatan atas bencana tsunami, Senin malam lalu sekitar pukul 23 waktu setempat, Nias kembali diguncang gempa. Tidak tanggung-tanggung, guncangan gempa mencapai 8,7 skala Richter. Kota Gunung Sitoli, ibu kota Nias, dalam sekejap porak-poranda. Sebagian besar bangunan hancur akibat getaran hebat. Panik dan jerit tangis pun pecah di mana-mana. Ratusan jiwa menjadi korban karena tertimpa reruntuhan bangunan atau rumah mereka. Diperkirakan masih ratusan orang lagi menjadi korban tertimbun di bangunan yang rubuh. Bencana ini terjadi di malam hari saat sebagian warga tengah terlelap di rumah mereka masing-masing. Luluh lantak akibat getaran dahsyat. Korban meninggal rata-rata karena tidak sempat melarikan diri dan terjebak dalam reruntuhan bangunan yang hancur dalam seketika. Warga yang selamat di tengah malam yang gulita berusaha menyelamatkan diri dengan tenaga tersisa dan peralatan seadanya. Mereka hanya bisa bertahan dengan cara keluar dari rumah dan berusaha menjauh, meski tidak tahu harus berlindung kemana. Gunung dan perbukitan kemudian menjadi salah satu tempat berlindung karena khawatir akan bahaya susulan seperti tsunami. Jadi hanya mendadak, ya. Jadi kita lagi enak tidur, jadi tiba-tiba datang gempa. Ya, gempa paling hebat sekali. Jadi sehingga kita keluar rumah, ada yang nggak sempat keluar rumah meninggal. Ya, jadi yang meninggal di desa saya ada 6 orang. Ya, 2 lagi krisis dan yang rumahnya lagi tertimbun, rusak berat, ada 75 kepala keluarga. Sehingga sekarang para pengungsi lagi mengungsi di gunung, di atas gunung. Ya, jadi sampai sekarang kita nggak berani lagi balik ke lokasi rumah masing-masing, ya, mengantisipasi adanya gempa susulan. Ada berapa kali? Kondisi Nias jadi tidak menentu. Gempa hebat yang melanda di tanah mereka tidak saja meruntuhkan bangunan rumah, tapi juga telah menewaskan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Persoalan belum selesai, meski gempa hebat tidak lagi terasa. Korban masih belum bisa ditemukan dan dievakuasi karena tertimbun reruntuhan bangunan. Jumlah korban belum bisa dipastikan. Situasi semakin sulit karena Nias menjadi kota yang lumpuh. Komunikasi putus total, tidak ada penerangan, dan jalur transportasi yang sulit terjangkau. Ini yang membuat informasi dan tenaga bantuan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai daerah bencana. Untuk menjangkau daerah bencana di Nias, jalur yang sementara dilalui adalah melalui Sibolga dengan menggunakan feri selama sekitar 6 jam. Atau dengan pesawat dari Medan yang memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit.
Tapi jalur udara kini sudah sangat padat. Tidak saja untuk mengangkut bantuan tenaga dan pasokan bantuan, penumpang yang ingin memastikan keluarganya pun ikut memadati Bandara Polonia untuk terbang ke Nias. Praktis, Bandara Polonia menjadi bandara terpadat dan tersibuk sejak kabar bencana ini terdengar. Selain di Nias, Pulau Simelu dan Kepulauan Banyak, serta Pulau Bangkaru juga diperkirakan termasuk daerah yang paling parah terkena guncangan gempa. Pulau-pulau ini termasuk dalam jarak yang cukup dekat dengan pusat gempa. Diperkirakan ratusan hingga ribuan orang masih tertimbun reruntuhan bangunan di beberapa kawasan itu. Gempa yang melanda Nias memang gempa yang sangat dahsyat. Getarannya bahkan terasa di hampir sepanjang pantai barat Sumatera dan sejumlah negara di Asia. Ilmuwan Amerika bahkan menyatakan gempa kemarin merupakan gempa keempat atau kelima terbesar dalam 1 abad terakhir. Bagi Indonesia, gempa di Pulau Nias tidak hanya besar dari sisi skalanya, tapi peristiwa ini terjadi saat air mata karena bencana tsunami lalu belum lagi kering. Hingga hari ini evakuasi terhadap warga yang mengalami luka-luka keluar Nias masih terus berlangsung. Bagaimana situasi terakhir di Nias? Topik minggu ini kembali sesaat lagi. Belum ada angka pasti untuk menyebutkan jumlah korban tewas akibat gempa di Nias dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Kesulitan yang paling utama untuk mengevakuasi korban adalah mengangkut jenazah yang sudah tertimbun puing-puing bangunan. Sementara warga yang bisa menyelamatkan diri juga masih ragu untuk segera turun dari gunung tempat mereka mengungsi karena masih dicekam ketakutan dan trauma mendalam akibat bencana 2 hari lalu. Nias yang porak-poranda. 2 hari setelah bencana gempa melanda Nias dan daerah sekitarnya, Nias masih dalam kondisi lumpuh total. Warga yang selamat pun belum bisa bernafas lega karena mereka kehilangan tempat tinggal yang sudah hancur berantakan. Belum ada kepastian akan jumlah korban yang tewas. Malam naas saat gempa hebat itu terjadi, sebagian besar warga tengah tertidur lelap. Sebagian dari mereka memang ada yang bisa menyelamatkan diri dan keluar dari rumah. Tapi sebagian besar harus terjebak dalam bangunan yang hancur. Panik, takut, dan terus khawatir. Itulah perasaan yang melanda warga ini. Warga mencoba berlindung di daerah pegunungan atau bukit yang dirasakan lebih aman. Sambil di siang hari, terus mencari keluarga yang belum ketemu. Nias yang hancur berantakan juga belum bisa menyiapkan pemakaman bagi korban tewas. Jenazah yang ditemukan masih dibaringkan di tempat seadanya dengan alasan masih kurang tenaga atau menunggu sanak keluarga yang akan datang. Jenazah-jenazah baru bisa dikumpulkan dan hanya diletakkan di rumah-rumah yang relatif tidak mengalami kerusakan berat. Ibu muda ini misalnya, ia kini sebatang kara. Sebagian besar keluarganya meninggal dunia. Ia seorang diri mengurus jenazah yang belum sempat dimakamkan. Istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua mereka, ayah kehilangan anak yang mereka kasihi. Itulah kondisi warga yang bisa selamat, namun harus kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka yang bisa bertahan dari reruntuhan bangunan, sebagian besar banyak yang mengalami luka parah. Untuk membawa ke rumah sakit di Nias sudah tidak mungkin, karena selain bangunan yang rusak, tenaga medis di sana juga menjadi korban. Mereka yang menderita luka parah segera dievakuasi ke daerah terdekat seperti Sibolga atau Medan. Di Sibolga, warga yang luka parah mendapat perawatan yang lebih memadai, karena sebagian besar dari mereka menderita luka akibat reruntuhan atau terjepit dalam bangunan roboh. Daerah Sibolga menjadi tempat penampungan pengungsi dalam jumlah besar. Mereka ditampung di rumah-rumah ibadah seperti masjid dan gereja untuk bertahan hidup meski dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jangankan berpikir bantuan yang lebih besar, air bersih untuk minum saja harus diperoleh dengan susah payah.
Pemandangan di Kota Nias hingga kini masih porak-poranda. Warga yang luka terus dievakuasi keluar Nias untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, baru sebagian jenazah saja yang berhasil teridentifikasi oleh sanak keluarga mereka. Evakuasi warga keluar Pulau Nias masih terus berlangsung. Siang tadi puluhan warga dievakuasi dengan menggunakan helikopter jenis Puma milik PBB. Mereka harus berdesak-desakan di dalam helikopter karena kapasitas helikopter yang relatif kecil dibanding jumlah warga yang harus dievakuasi. Para warga ini dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk mendapat perawatan intensif. Diperkirakan masih banyak warga yang mengalami luka-luka dan menanti untuk dievakuasi mengingat rumah sakit dan pelayanan medis di Nias lumpuh total. Sementara itu beberapa keluarga juga baru berhasil menemukan jenazah keluarga mereka setelah 2 hari sejak bencana terjadi. Ali surga ya Allah dari bezaku ya Allah. Ya Allah. Allah nafsi. Hati nafsi yang dibawa oleh bani. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah kebesaranmu ya Allah. Dalam siapa? Jamila. Sedangkan di tengah kota, antrian panjang warga terlihat di tempat-tempat pengisian bahan bakar. Mereka harus mengantri cukup lama untuk mendapat BBM. Antrian terjadi karena hingga hari ini pasokan BBM masih sangat kurang. Nias kini luka dan berduka. Apa upaya pemerintah dalam menangani Nias dan bagaimana menerjemahkan instruksi tanggap darurat dari Presiden? Topik minggu ini segera kembali. Saudara, saat ini kami telah terhubung dengan utusan resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Nias, Letnan Jenderal Purnawirawan TB Silalahi, untuk mengetahui perkembangan terakhir dari Nias. Pak Silalahi, selamat malam. Selamat malam. Ya Bapak, pada hari pertama setelah gempa langsung menuju ke lokasi dan Bapak sudah menyaksikan bagaimana kerusakan itu timbul setelah gempa. Betul. Ketika pertama kali Bapak melihat bagaimana instruksi Presiden tanggap darurat itu bisa diterjemahkan, apa yang ada di pikiran Bapak saat itu pertama kali? Ini kan sudah yang kedua kali ya, karena dulu waktu tsunami kan saya juga langsung yang pertama datang. Kali ini berbeda karena dulu tsunami ya, jadi terutama masyarakat kita yang di tepi pantai. Ini tidak tsunami tapi sasarannya adalah kota dengan bangunan-bangunan yang bertingkat ya. Nah, jadi agak lain memang treatmentnya agak lain. Ya, bentuknya juga agak lain. Jadi di sini korban itu lebih banyak karena reruntuhan daripada bangunan-bangunan yang bertingkat, ada yang bertingkat 4 ya. Kalau di Gunung Setoli ya paling tingkat 4 lah, 3 dan tingkat 2. Jadi terjadi runtuhan itu yang menimpa yang pada waktu malam hari seperti ruko-ruko. Di situ kan penghuninya ada di lantai 2 atau di lantai 1, kemudian rubuh. Nah, begitu bentuknya. Nah, jadi penanganan itu sebenarnya ya bagaimana secepat mungkin untuk dengan alat berat ya untuk mengevakuasi mayat begitu Pak. Ya, melepaskan mereka dari reruntuhan itu. Ya Pak, begitu masifnya dampak dari gempa bumi ini. Sampai saat ini kita belum mengetahui jumlah yang pasti berapa korban jiwa maupun yang luka-luka. Untuk korban jiwa sendiri, apakah kita dapat memperkirakan jumlah mereka di atas 1.000 sampai 2.000 jiwa? Tidak begini. Sampai sekarang kita yang bisa mendaftar mereka terutama adalah sudah dimakamkan sampai tadi pagi kita
mendapatkan laporan sekitar 80 orang. Oke. Di samping 80 orang ini kemudian masih ada jenazah yang ada di vihara, di daerah sentral itu, ada di gereja, ada juga di masjid. Di antara 3 tempat ibadah ini, ada sekitar, jumlahnya ada sekitar 160 begitu. Saya waktu tadi juga mengunjungi vihara, masih ada masih ada sekitar 10 jenazah yang akan mau dimasukkan di peti jenazah. Itu yang sudah terevakuasi, Pak, ya? Yang belum terevakuasi, apakah sudah ada perkiraan? Data awal misalnya begitu? Ya, karena sebenarnya pusat penduduk itu berada, atau pusat kecelakaan itu berada di 3 tempat yang berhubungan, yaitu di Jalan Diponegoro disebut Sentral Bomo, di daerah situ, di situ sentralnya. Jadi kita bisa perkirakan jumlah korban yang paling banyak di situ. Saya kira tidak melebihi perkiraan saya, dengan saya juga berbincang-bincang dengan keluarga. Mereka kan sudah punya daftar berapa keluarganya yang masih hilang dan sebagainya. Saya kira juga tidak akan mencapai sampai 500 lah. Khusus, tapi saya bicara di Gunung Sitoli ya. Perkiraan kita total itu cuma sekitar 300-an, khusus di Gunung Sitoli dan kecamatannya. Baru di Gunung Sitoli, baru di satu kota, Pak, ya? Ya, di kecamatan itu yang paling besar tentunya. Ya, Pak, kita punya pengalaman di Aceh waktu itu ketika banyak sekali mayat yang akhirnya, jika seandainya dapat kita gunakan kata-kata terbengkalai begitu karena begitu lamanya proses evakuasi dan akhirnya penguburan massal. Apakah ini juga menjadi pelajaran untuk penanganan masalah Nias dan bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah sudah ada metode khusus untuk itu atau dipikirkan? Iya, saya kira dari Badan Koordinasi Bakornas itu sudah mempelajari masalah itu. Sangat berbeda tentu dengan Aceh. Skala di Aceh kan besar sekali. Kalau tragedinya sih sama ya, tapi jumlahnya, skalanya jauh lebih kecil tentu di Gunung Sitoli ya. Ya, artinya ada metode yang digunakan seperti apa, Pak? Apakah alat berat sudah mengarah ke sana semua atau baik? Nah, kalau itu memang sudah sejak tadi malam berangkat dari Melabo, itu kapal yang digunakan oleh Angkatan Darat, satuan-satuan seni membawa alat-alat berat. Insya Allah malam ini mereka sudah bisa beroperasi untuk membantu ya. Di samping itu saya tadi lihat juga ada dari Departemen dulu Pekerjaan Umum namanya, ada 2 alat berat yang sudah juga mulai bekerja, tapi terlalu sedikit ini 2 alat berat ini. Perlu ditambah lagi ya? Kalau saya melihatnya ya, yang sudah 3 hari ini, karena sudah saya tadi masuk ke tempat-tempat itu dan saya sudah mulai mencium bau ya. Mereka banyak kan itu sudah meninggal ya. Ya, Pak, apakah pemerintah memiliki target khusus atau punya target tertentu kapan seluruh mayat yang saat ini belum terevakuasi dapat terevakuasi? Karena seperti Bapak bilang sendiri, berbeda dengan Aceh yang skalanya lebih besar begitu. Mungkin bisa dalam waktu yang lebih singkat. Kalau semua rencana ini jalan ya, semua rencana ini jalan dalam tempo seminggu ini sudah selesai. Artinya dalam arti kata, sebab bantuan itu akan datang, saya lihat ada tawaran-tawaran ya. Dari yang saya sudah lihat di lapangan tadi dan sudah datang, umpamanya adalah Angkatan Darat dari Singapura membawa Chinook ya. Dan saya mendengar sampai sekarang ini akan datang dari Australia, mungkin juga Amerika. Kalau itu dikerahkan ya, 1 minggu selesai dengan luasnya atau jumlahnya ruko ataupun rumah-rumah yang rusak. 1 minggu selesai kalau sesuai rencana, kalau peralatan itu tiba. Baik, kita sudah punya perkiraan barangkali 1 minggu berarti sudah ada jaminan untuk selesai semua. Satu lagi pertanyaan yang mungkin penting juga di sini adalah bagaimana penanganan terhadap korban yang luka, karena sampai saat ini nampaknya masalah penanganan medis masih agak kurang bagi mereka yang luka, Pak. Baik, masalahnya adalah rumah sakit ya.
Harusnya kan mereka dibawa ke rumah sakit. Tetapi rumah sakit di sini kita tahu ya kondisinya waktu dalam kondisi normal saja kan. Ya memprihatinkan juga lah. Apalagi pada malam itu dikira akan ada tsunami, itu para petugas medis itu lari ke gunung, jadi ditinggalkan pasien. Nah, akibat ditinggalkannya pasien ini, mana listrik juga mati, air tidak ada, sehingga yang luka-luka tidak pergi ke rumah sakit. Ya, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah apa untuk menangani masalah ini, Pak? Baik, jadi mereka datang dibawa oleh masing-masing keluarga ke lapangan sepak bola. Dari situ diangkut melalui helikopter, cukup banyak helikopter yang ada sekarang. Dari PBB saja ada sekitar 4 itu helikopter lebih besar daripada Puma mengangkut mereka ke Sibolga, juga ada yang diangkut ke Medan. Sampai tadi yang belum terangkut itu memang masih banyak, tapi juga ada masalah dari antara pasien-pasien ini. Di antara mereka ada juga tidak mau dibawa ke luar daerah. Nah, Menteri Kesehatan sudah akan segera membangun rumah sakit lapangan. Dan saya mendapatkan informasi tadi dari Menteri Kesehatan, mudah-mudahan besok itu sudah mulai berdiri rumah sakit lapangan ini. Baik, Pak TB Silalahi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pemimpin negara-negara tetangga langsung menyerukan warganya untuk bersiaga akan datangnya bahaya tsunami beberapa saat setelah getaran hebat terasa di negara mereka. Meski pengumuman kewaspadaan akan bahaya tsunami itu dicabut beberapa jam kemudian, antisipasi ini dianggap penting sebagai sebuah peringatan dini. Getaran hebat yang dirasakan penduduk di sepanjang pantai barat Sumatera Senin malam lalu telah menjadi mimpi buruk. Tidak ada yang paling mereka takutkan selain adanya bahaya susulan bencana tsunami. Mau kemana, Bu? Nggak tahu, di jalan. Kepanikan warga mengisi malam yang telah larut. Tidak saja di Banda Aceh, tetapi warga di sepanjang daratan Sumatera langsung terjaga akibat getaran hebat di daerah mereka. Di tengah malam ini, mereka hanya diliputi ketakutan. Di negara tetangga, getaran juga terasa. 30 menit setelah guncangan terasa, pemerintah Thailand segera mengumumkan bahaya tsunami dan perlunya warga untuk bersiaga. Direktur Eksekutif Pusat Persiapan Bahaya Tsunami Asia, Sufit Yotmani mengatakan, pengumuman bahaya tsunami dilakukan pada saat yang tepat, sehingga jika gelombang dahsyat terjadi, masih tersedia cukup waktu untuk evakuasi. Sementara seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan, gempa Senin lalu merupakan peringatan bahwa pusat sistem peringatan dini tsunami mendesak untuk dibangun. Di Sri Lanka, kantor kepresidenan segera mengeluarkan pengumuman bahaya tsunami. Presiden Chandrika Kumaratungga tampil di depan televisi mengatakan kepada warganya untuk tidak panik dan segera bergegas menuju daratan utama. Stasiun televisi setempat mengumumkan agar penduduk di pesisir sepanjang 2 km segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pemerintah India pun segera mengeluarkan peringatan bahaya tsunami. Memerintahkan warganya agar segera meninggalkan pantai. Pemerintah daerah di negara bagian Tamil Nadu, Andhra Pradesh, dan Kerala yang menjadi daerah terparah dilanda tsunami lalu segera mengevakuasi warga untuk berjaga jika gelombang tsunami kembali menerjang. Pejabat di Pulau Andaman dan Nicobar melaporkan tidak ada gejala akan terjadinya tsunami. Sementara itu, pakar asal Amerika, Robert Cesaro, dari Pusat Peringatan Bahaya Tsunami mengatakan
Gempa berkekuatan 8,2 skala Richter berkemungkinan menghasilkan energi besar yang bergerak ke arah selatan. Berbeda dengan gempa 26 Desember yang energi masifnya mengarah ke utara, energi gempa kali ini diperkirakan akan menuju Kepulauan Mauritius dan Kepulauan Rodriguez di Samudra Hindia. Sejumlah negara tetangga menggerakkan sistem peringatan dini untuk menginformasikan kepada warganya akan kemungkinan munculnya gelombang tsunami. Tapi mengapa tidak di Indonesia? Dan untuk membincangkan hal ini telah hadir di studio Andang Bahtiar, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Pak Andang, selamat malam. Selamat malam, Pak. Apa yang dilakukan oleh Thailand, India, Sri Lanka, dan Malaysia? Bentuknya paranoidkah? Karena hanya gempa, tidak ada tsunami. Dan hal ini tidak terjadi di Indonesia. Yang benar Indonesia atau mereka yang benar? Mereka yang benar, dalam artian itu bukan paranoid, tapi itu adalah suatu tindakan yang sangat terukur dan benar sekali dalam suatu sistem peringatan dini yang pengorganisasiannya memang seharusnya seperti itu. Jadi gempa-gempa yang mereka perkirakan atau kita perkirakan terjadi di laut dan dalam waktu mungkin seperempat jam setengah, dalam beberapa jam saja kita tahu misalnya asalnya dari laut seperti itu dengan kekuatan yang besar, mestinya harusnya sudah diantisipasi juga dengan sistem peringatan dini di mana seperti negara tetangga pemimpin negaranya juga mengumumkan bahwasanya ada kemungkinan bahaya tsunami setelah itu. Jadi itu bukan paranoid dan itu bagus sekali dalam artian perlu kita lakukan sebenarnya, dan saya tidak melihat itu di Indonesia kemarin itu kita lakukan. Saya garis bawahi bahwa early warning system memang harus dilakukan dalam kondisi seperti kemarin. Apakah harganya dalam tanda kutip mahal untuk melakukan sistem seperti itu? Apakah perlu suatu instrumen tertentu yang diinstal untuk mengetahui hal tersebut, atau hanya will politik saja atau will dari pemerintah saja begitu? Kita bicara dua hal di sini adalah tentang bencana gempanya sendiri dan juga bencana tsunami. Dua hal yang berbeda itu. Dua hal yang berbeda. Early warning system yang sering dibicarakan dan Anda bicarakan tadi di negara tetangga itu adalah untuk tsunami, dan itu seharusnya juga kita lakukan kemarin itu. Dan tetapi untuk gempanya sendiri tidak ada satupun early warning system yang proven, tidak mungkin untuk mendeteksi adanya gempa itu. Sampai sekarang itu belum ada satu early warning system yang cukup efektif untuk mengetahui kapan gempa itu terjadi, karena masih ilmunya juga masih berkembang. Di beberapa pembicaraan sebelumnya maupun di berbagai macam media massa banyak ahli gempa juga mengatakan seperti itu, dan analisisnya itu model analisis statistik yang regresi jangka panjang sehingga agak susah ketelitiannya. Nah, bagaimana dengan tsunami? Apakah seperti saya pertanyakan tadi, perlu suatu alat tertentu yang harganya mahal yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh Indonesia, atau bagaimana? Sebenarnya early warning system yang paling efektif itu adalah pendidikan kepada masyarakat, baik untuk gempa bumi maupun untuk tsunami. Itu yang masih dalam jangkauan kita. Dan yang kedua sebenarnya di luar peralatan tadi itu adalah sistem organisasinya sebenarnya. Dan kita sudah punya organisasinya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Nasional Bakornas PB itu sebenarnya sudah ada in place, dan itu dari segi organisasinya jauh lebih penting. Seperti kemarin itu di negara tetangga juga kita bicara early warning system, bicara apa? Organisasi sebenarnya kan, siapa yang informasi sampai kemana, setelah itu ada suatu komando yang mengatakan oke, dalam waktu 3 jam kalau tidak ada apa-apa berarti tsunami-nya tidak akan datang. Dan artinya Bakornas seharusnya bekerja tidak setelah gempa tapi juga sebelum gempa. Oh iya, itu adalah konsep dari sebenarnya konsep Bakornas PB juga, konsep penanggulangan bencana nasional itu memang harusnya juga pada waktu sebelum gempa ada. Jadi namanya mitigasi bencana. Nah, ini kaitannya juga dengan misalnya dengan gempa, terutama kalau kita lihat kan korban itu kebanyakan karena infrastruktur, karena bangunan, dan yang jauh lebih penting kita akan fokuskan di gempa itu adalah bagaimana kita mengurangi bahaya dari bencana gempa itu dengan cara ya kode bangunan yang jelas, mengenforce. Kalau perlu sekarang itu udah saatnya kita mengenforce di seluruh daerah yang punya potensi gempa, bencana gempa di seluruh Indonesia itu kode bangunannya dienforce dengan benar sehingga memperkecil kemungkinan
bencana kematian dan sebagainya, sehingga tidak rubuh, tidak ini segala macam dan sebagainya. Ada keanehan Pak ya, ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin di lokasi yang tidak terlalu jauh, 150 km dari epicentrum tanggal 26 Desember dan tanggal 2 hari yang lalu, gempa itu berdekatan dan terjadi pada saat yang tidak jauh berbeda dalam jangka waktu 3 bulan. Ada keanehan nggak atau memang ini sebenarnya biasa saja, hal yang biasa terjadi? Ini luar biasa. Luar biasa. Iya, artinya dan juga dikatakan tadi itu dalam segmen sebelumnya kan bahwasanya ini gempa keempat atau kelima yang terbesar yang salah duanya itu yang tanggal 26 Desember dan 28 Februari dan kalau itu pun berdekatan, itu sekarang sedang dianalisis juga oleh beberapa ahli gempa yang saya tahu juga anggota-anggota IAGI sedang turun ke sana juga melalui lembaganya masing-masing. Itu untuk melihat bagaimana sih hubungan antara yang di utara dengan di selatan dan bagaimana kaitannya dengan kemungkinan terus ke selatannya nanti kayak gimana kira-kira. Apakah seharusnya itu bisa terbaca atau paling tidak terprediksi setelah gempa tanggal 26? Artinya adakah pihak yang seharusnya mengingatkan kepada orang-orang di pantai barat Sumatera dan sekitarnya bahwa hati-hati karena ini belum selesai? Bahkan sebenarnya secara lebih umum lagi saya boleh katakan bahwasanya kita harus hati-hati bukan hanya ini belum selesai di seluruh Indonesia, terutama di daerah zona penunjaman seperti di bagian barat Sumatera Selatan, Jawa, Nusa Tenggara maupun di sepanjang Banda dan utara Irian dan utaranya Sulawesi. Itu belum selesai. Proses geologinya itu sampai dunia kiamat belum selesai karena Indonesia itu adalah daerah potensi gempa yang besar sekali. Cuma waktunya kapan itu susah prediksinya, tetapi itu suatu keniscayaan bahwasanya itu akan terjadi. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri dalam bentuk itu tadi, khusus untuk gempa ya kode bangunannya seperti apa. Artinya jika dikatakan gempa itu suatu yang luar biasa, maka kita harus terbiasa dengan hal yang luar biasa. Betul sekali Pak. Jadi kita harus terbiasa dalam tanda kutip untuk hidup dengan gempa, dan itu mencakup juga cara-cara jadi merubah paradigma kita hidup dengan gempa dengan cara yaitu tadi yang paling praktis untuk gempanya sendiri itu ya bagaimana kita mengatur kode bangunan, mengatur RT RW, jadi rencana tata ruang wilayahnya itu seperti apa sehingga mengurangi kemungkinan dampak bencananya itu terhadap manusia yang tinggal di situ. Kalau nggak ada manusianya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi dari perjalanan Bapak, kami tahu bahwa Bapak berjalan berkeliling Sumatera beberapa waktu yang lalu, bahkan ketika gempa juga ada di Bengkulu kalau tidak salah. Di Jambi. Di Jambi. Bapak bisa melihat kepanikan masyarakat. Jika seandainya sistem ini bekerja, kepanikan semacam itu bisa terkoordinir, artinya ada ruang yang koridor tertentu sehingga mereka tidak centang perenang seperti yang kita lihat di layar televisi sekarang ini. Betul, yang dibutuhkan adalah sistem pengorganisasian yang bisa jalan, artinya ada sistem komando yang jelas dalam waktu singkat sudah bisa. Jadi orang waktu itu juga siapapun mengatakan oh jangan lari ke sana, jangan panik, tapi harus ada suprastruktur di situ yang mengatakan ya seperti di Thailand apa segala macam, PM-nya sendiri atau Perdana Menterinya mengatakan oke, tenang, jangan panik, tapi pergi ke. Bapak mau katakan bahwa seharusnya Presiden Yudhoyono pada malam hari ketika bencana terjadi menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media dan lain sebagainya bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan begitu? Bukan, seharusnya tidak harus presiden, tetapi di dalam Bakornas BB sendiri kan ada di situ kan. Ketuanya wakil presiden. Mungkin juga seperti itu. Jadi ya itu nggak jalan kemarin itu menurut saya. Sekarang kita bersimulasi. Ya. Kita tempatkan Pak Andang sebagai ketua Bakornas. Ketika malam terjadinya gempa di Nias, apa hal yang pertama Bapak lakukan waktu itu? Saya akan mencoba menghubungi semua media yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat terutama di daerah setempat, televisi, radio, telepon atau apapun untuk mengakses jadi line di bawah saya kalau saya jadi kepalanya seperti itu untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya hati-hati dalam waktu 3 jam setelah ini kemungkinan bisa ada tsunami, jadi tolong dikoordinir pengungsian seperti itu. Jadi jangan panik tapi cari daerah yang tinggi apa segala macam, kira-kira seperti itu. Ya.
trauma masih melekat Pak di masyarakat, apalagi kalau kita bicara tentang Aceh dan juga Nias barangkali. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya terhadap mereka? Apakah kita datang kepada mereka saat ini, hati-hati gempa mungkin akan datang kembali, atau bagaimana caranya untuk membuat mereka aware tapi juga tidak mengabaikan kepanikan atas trauma itu? Ya, ini udah masalah psikologis juga sebenarnya situ, tapi memberikan informasi yang benar itu belum tentu baik juga kan. Itu penting juga. Dan informasi yang benar adalah kasus gempa ini misalnya pasti akan ada gempa-gempa susulan kayak gitu, tapi kapan gempa susulannya pasti dalam waktu seminggu 2 minggu, itu di beberapa hari itu akan ada lagi. Tapi apakah perlu ini kita sosialisasikan kepada mereka yang masih menderita, mengubur pun belum, kemudian kehilangan rumah segala macam? Jadi itu adalah masalah bagaimana strategi psikologis untuk itu sebenarnya. Tapi itu penting untuk disampaikan. Penting untuk disampaikan bahwasanya masih ada gempa susulan, misalnya selalu ada gempa besar, pasti ada gempa susulan. Kita mungkin agak lebih prediktif sekarang barangkali, atau agak lebih sifatnya perakiraan. Setelah ini potensi yang paling besar untuk timbulnya gempa itu di kawasan mana di Indonesia yang masih potensial? Yang masih potensial itu ada di seluruh kawasan Indonesia, sebelah barat Sumatera. Jadi di kepulauan kecil, kepulauan barat Sumatera, Mentawai, Siberut, Sipora, Pagai, terus sampai ke selatan. Masih dalam Samudra Hindia ya? Iya, di daerah-daerah seperti itu punya potensi besar. Dan juga sebenarnya kalau dikatakan potensi besar juga terus sampai ke sebelah selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, selatan Lombok, terus sampai ke utara Irian, utara Sulawesi. Jadi saya katakan ya seluruh daerah di Indonesia punya potensi besar. Artinya kalau kita sekarang melihat Aceh itu jauh, Nias itu jauh dari Jakarta misalnya, kita juga harus hati-hati karena mungkin saja kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di Jawa barangkali, begitu Pak ya? Betul. Oke, sekarang jika seandainya memang harus diterapkan, apa yang langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun sistem ini? Memberdayakan Bakornas kerjanya sudah luar biasa sekarang untuk Aceh dan untuk Nias, dan bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan ya persis seperti Aceh juga adalah relief terlebih dulu, itu yang jelas. Tetapi untuk kedepannya juga maksud saya untuk membangun sistem peringatan dini ini. Untuk membangun sistem peringatan dini ya, yang seperti juga pernah IAGI bikin press release pada waktu 3 hari setelah 26 Desember itu, kita memohon kepada pemerintah untuk merubah paradigma itu, dalam artian ya kita hidup dengan bencana, artinya political will untuk sekarang juga nih kita harus serius dengan membangun sistem peringatan dini itu berupa memberdayakan Bakornas PB-nya sendiri. Seperti Anda katakan sekarang Bakornas PB udah mulai berdaya, tetapi tunggu dulu, karena di dalam konsep penanggulangan bencana sendiri ada yang namanya mitigasi, dan itu nggak jalan mitigasi itu. Artinya apa? Prediksi seperti dilakukan oleh... Siapa yang tidak menjalankan itu? Siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk menjalankan itu? Siapa yang harusnya bertanggung jawab menjalankan itu ya keseluruhan komponen bangsa ini menurut saya sih. Yang spesifik itu kan teknis sifatnya dan spesifik sekali tugasnya. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Untuk mitigasi. Di level pemerintah itu mitigasi bencana dilakukan sementara ini di bawah ESDM sebenarnya. Tetapi itu ESDM di bawah direktorat, mungkin di unit yang kita kecil hanya berpikir di bawah. SDM Jadi, hanya minyak dan gas bumi saja. Nah itu masalahnya. Jadi itu mestinya dipecah menjadi atau dipisahkan tersendiri. Jadi political will yang saya maksudkan tadi itu adalah membuat suatu badan tersendiri yang memang concern terhadap itu, terutama untuk yang Anda katakan proaktif, saya katakan tadi menjadi preventif. Itu harus dilakukan dengan political will yang benar, dan itu jadi badan tersendiri, mungkin badan bencana nasional atau badan apa ya namanya di situ yang benar-benar concern tentang hal itu. Kerjanya hanya untuk itu dan betul. Seperti itu. Dan itu butuh biaya besar, karena sekarang kita selalu bicara biaya, karena apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada biayanya? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Karena itu adalah pengorganisasian sebenarnya. Pengorganisasian dan juga biaya-biaya untuk mitigasi itu tidak terlalu besar sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh untuk recovery.
Jadi mitigasi itu seperti pemetaan yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dani Hilman, misalnya Dr. Hamzah Latif, mereka yang meneliti gempa di situ. Itu miskin sekali dana itu. Jadi mestinya itu harusnya diprioritaskan itu karena dan itu baru barat Sumatera yang diteliti. Siapa yang meneliti selatannya Lombok? Siapa yang meneliti selatannya Jawa? Tidak ada yang meneliti. Ya, jadi itu yang mesti diprioritaskan menurut saya. Ya, itu menjadi pertimbangan kita bersama dan juga kita harus ingatkan bahwa masyarakat juga tidak boleh lengah terhadap kemungkinan yang Bapak sampaikan tadi ya, termasuk Jawa barangkali ya. Betul. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan Pak Novit, itu kita mesti mulai dengan sekarang sudah dimulai apa yang disebut dengan ide usulan untuk mengadakan undang-undang atau membuat undang-undang penanggulangan bencana. Mungkin lewat itu juga itu bisa dilegalisir dalam artian secara politik ada sesuatu ada satu kelembagaan, ada will di situ untuk membuat itu dan nantinya ya termasuk mitigasi itu masuk ke situ. Jadi mudah-mudahan ini bisa kawan-kawan dari masyarakat penanggulangan bencana Indonesia kemudian banyak komponen yang terlibat di situ itu bisa menggulkan undang-undang ini. Ya, Pak Bahtiar terima kasih dan atas waktunya dan selamat malam. Selamat malam. Saudara tetaplah bersama kami usai pariwara kami akan menghadirkan wajah-wajah warga Nias yang selamat dari bencana gempa bumi. Mungkin salah satunya adalah kerabat atau orang dekat Anda. Kami akan kembali. Saudara, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa di Manado, Sulawesi Utara terjadi gempa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu dan kami telah terhubung dengan Bapak Ronald Thomas di Manado. Selamat malam Pak Thomas atau selamat pagi di sana. Pak Thomas? Halo Pak Thomas? Baik, Pak Ronald Thomas di Manado terputus, namun informasi yang kami sempat tangkap dengan perbincangan dengan beliau menyebutkan bahwa sekitar pukul 11.44 atau 12.44 waktu Indonesia Tengah, gempa terjadi di Manado dengan getaran yang tidak terlalu besar. Dan saudara, kami lanjutkan informasi selanjutnya. Warga yang selamat dari amukan gempa di Nias kini ditampung di tempat-tempat pengungsian sementara. Hingga kini banyak dari mereka diperkirakan belum dapat mengabari ke sanak saudara mereka di luar Pulau Nias tentang keberadaan mereka. Kami akan tayangkan wajah-wajah di tempat pengungsian di Nias dengan harapan ada dari para penonton di luar Manado. Pak Ronald, selamat malam. Malam, Pak. Iya, Bapak bisa ceritakan bahwa gempa telah terjadi di Manado beberapa waktu yang lalu? Iya, pada pukul 12.44 ya waktu Indonesia Tengah atau 11.44 mungkin waktu Indonesia bagian barat terjadi gempa, tapi tidak terlalu keras ya. Tidak terlalu keras. Standarnya bagaimana Pak? Lampu-lampu di dalam rumah cukup bergoyang ya. Kira-kira berlangsung kurang lebih ada 4 detik itu. Berapa kali gempanya, Pak? Gempa barusan ini kira-kira setengah menit yang lalu terjadi lagi 1 kali, tapi dalam waktu singkat sekali, Pak. Langsung berarti berhenti. Ada gempa susulan setelah gempa pertama, di rumah saya ini masih bergoyang nih.
Artinya ada gempa susulan setelah gempa pertama, walaupun Iya, relatif tapi pelan sekali Pak. ringan. Iya. Oke. Iya, ringan. Apa yang dilakukan warga di sekitar Pak? Apakah mereka berjaga di luar atau masih tetap berada di dalam rumah? Enggak, di sini karena ini sudah larut malam. Jadi warga-warga kebetulan baru selesai hujan. Jadi pada agak sunyi juga ini. Kemungkinan warga-warga sudah tertidur lelap ya. Saya lagi nonton SCTV. Ya. Terus terjadi gempa barusan itu, tapi agak rendah ya. Getarannya itu agak rendah. Pak Itu- Ronald mengetahui bencana atau mengetahui gempa yang walaupun ringan seperti ini, apakah membuat Bapak akan tetap bertahan, tidak tidur untuk terjaga, atau bagaimana Pak? Ya jelas, saya akan berjaga karena ini kemungkinan dampak juga dari gempa yang di Pulau Nias ya. Kemungkinan Baik. ada efek juga ke kita yang di Sulawesi Utara ya. Baik. Jadi saya juga tetap berjaga-jaga, malah istri saya dan anak-anak saya sudah bangunin Ya. supaya siap-siap aja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kami berdoa agar apa yang parah tidak akan terjadi di tempat Bapak. Terima kasih atas Ya mudah-mudahan informasi Pak, yang kita diberikan berdoa kepada bersama sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. kami. Amin. Baik, terima kasih Pak. Selamat Amin malam. Pak. Selamat. Saudara, bencana kembali mengurai air mata negeri ini. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Namun bersama menghadapi bencana, boleh jadi sikap arif yang mesti diperlihatkan. Tak ada lagi yang dapat kita lakukan kini, selain sepenuhnya membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Nias, Sibolga, Simelu, serta Kepulauan Bangkaru. Saudara, sampai di sini topik minggu ini. Saya Alvito Dinova undur diri. Selamat malam dan salam ICTV.